Pada 30 April 1941, Kanselir Jerman Adolf Hitler mengirimkan surat balasan kepada Raja Farouk yang merupakan seorang raja Mesir yang mewarisi tampuk pemerintahan dari ayahnya Raja Fuad I pada tahun 1936. Sebuah surat yang dikirimkan oleh Hitler tersebut berisi bahwasannya Hitler akan dengan senang hati mempertimbangkan kerjasama yang lebih erat antara Jerman dan negara Mesir. Memang pada tahun-tahun tersebut Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk di Eropa, dan Hitler memandang bahwa Jerman memerlukan lebih banyak sekutu untuk bisa mengalahkan semua musuh-musuhnya. Serupa dengan masa-masa sebelumnya, di mana persaingan antar ideologi juga mendominasi jalannya perang. Ideologi pula yang melatar belakangi kerjasama antara Hitler dan kaum muslim saat itu. Di satu sisi ada kesamaan pandangan antara Arab dan Nazi, di mana Arab menganggap bahwa Inggris dan Perancis telah menguasai kawasan regional Arab pasca ditandatanganinya perjanjian Versailles. Sedangkan Nazi sendiri membenci liberalisme yang diusung oleh Inggris dan Perancis. Namun terlepas dari itu semua, keduanya juga mempunyai gagasan persatuan yang sama, baik Arab maupun Nazi. Mereka sama-sama anti dengan Yahudi. Muhammad Amin al-Husseini, seorang tokoh muslim yang akhirnya muncul untuk menjembatani kedua belah pihak. Dia berasal dari klan al-Husseini yang terdiri dari orang-orang kaya pemilik tanah di selatan Palestina. Ketertarikan al-Husseini terhadap Nazi muncul ketika Hitler mulai berkuasa di Jerman pada 1933. Namun pertemuannya dengan Hitler baru terjalin 3 tahun kemudian. Saat kedatangannya di Jerman, al-Husseini dipuja di depan publik dalam suatu resepsi penghormatan untuknya yang diberikan oleh Institut Islam Nazi di Jerman. Dan resepsi itu turut dihadiri oleh eksil-eksil muslim dan para pemimpin muslim besar di Eropa. Pada tanggal 25 November 1941, al-Husseini mengadakan rapat dengan Hitler, dan dalam rapat itu pula keduanya sepakat untuk sesegera mungkin membentuk dan melatih Legium Arab Nazi yang akan terdiri dari muslim Eropa. Al-Husseini juga mengadakan rapat dengan petinggi SS Jerman, dan hasil rapat antara Al-Husseini dengan petinggi SS Nazi Jerman disepakati akan dibentuk sebuah divisi muslim yang akan ditempatkan langsung di bawah komando Angkatan Darat Nazi Jerman. Tentara muslim Nazi ini terdiri dari sekitar 100.000 muslim Eropa dan akan dibagi dalam beberapa divisi. Yang terbesar adalah Brigade Hanzar, yang oleh al-Husseini sendiri dianggap sebagai salah satu serdadu terbaik bagi Islam. Tugas brigade ini awalnya adalah menghancurkan sayap militer partisan Tito yang beroperasi di timur laut Bosnia, terutama di wilayah Srem, lalu menggantikannya dengan pemerintahan lokal. Meskipun kesatuan muslim ini memiliki imam di setiap batalionnya, tetapi tetap terdapat serdadu Kristiani dalam Brigade Hanzar. Jumlahnya bahkan melebihi kuota 10% yang telah ditetapkan oleh Himmler. Brigade Hanzar telah terlibat dalam berbagai palagan. Salah satunya adalah Operasi Wegweiser pada tahun 1944 untuk menghancurkan partisan yang mempertahankan sebagian kawasan Sirmia. Akhirnya pada bulan Mei 1945, Jerman kalah perang dan berakhirlah persekutuan antara Nazi dengan Muslim. Namun al-Husseini ditangkap pasukan Perancis, tapi nasib berpihak kepadanya. Dirinya tak diadili di Nuremberg, seperti para pemimpin Nazi lainnya, dengan dakwaan terlibat pembantaian orang-orang Yahudi di Eropa, maupun menjadi otak perekrutan kaum muslimin dalam tentara Hitler. Di satu sisi, Inggris maupun Perancis tak mau membuat masalah baru dengan kaum muslim di wilayah jajahan mereka, sehingga membiarkan al-Husseini meloloskan diri ke Timur Tengah. Sehingga al-Husseini memimpin kembali perjuangan orang Arab Palestina atas pembentukan negara Israel. Ia juga mendorong militer Mesir agar terlibat dalam perang Arab Israel pada tahun 1948. Menyandang gelar kolaborator Nazi,
dan tuduhan keterlibatannya dalam pembunuhan Raja Abdullah dari Yordania telah menurunkan pamor dan pengaruh dari Al-Husaini. Secara perlahan dia tersingkir dari panggung politik. Al-Husaini kemudian mengasingkan diri ke Lebanon dan meninggal di Beirut pada 1974.